untuk kembali dari mana suara. Wow, ini dia lihat dari pemain Vincent benar untuk bisa menekan dengan jauh lebih cepat dan mungkin gak bakal banyak gangguan kecuali dari seorang chipnya nih. Baloy yang akan cukup berani, tapi ya bedanya tadi seperti kata Prof KB juga, Y-Walk yang akan butuh 60 detik. Ya ini Y-Walk-nya nggak bisa buru-buru ya, kayak di patch yang sebelumnya. Karena dari 20 detik, tiba-tiba sekarang jadi 60 detik, lama banget tentunya. Baloy dalam keadaan yang sangat-sangat low HP. Baloy mengejutkan tadi ya. Iya, dan aku berani memang dengan nyawa batas bahkan ngerti ke Oke, Baloy. Jadi cari Suji. Terus juga udah dibuka masalahnya, jadi emang udah gak ada skill lagi. Kerugian Patut charge. Nambo juga. Dengan Void Blast. Tapi kalau ini ya bagi bakal kan di lain. Karena chip tidak terkenal juga dan itu akan mengganggu bagi keseimbangan dari lain. Sebenarnya Suji belum di level 4-nya harus mengamankan GK1 monster dan itu berkat loh, Bro. Selain juga daerah butuh 4 level 4 sebenarnya. Oke. Dan sekarang Ella udah mendapatkan satu hantaman tadi. Sementara Vincentnya mulai mendekat dengan adanya pergerakan dari Idok dan juga Sutsujin hampir saja. Yap, masih belum bisa ya untuk di awal pastinya karena banyak source kills dari Vincent yang masih bisa disimpan dengan baik juga. Perebutan yang menarik di arah gold lane antara Monster dan juga Cloud, tapi di arah mid lane gak kalah menarik ketika Baloy bakal coba untuk mendapatkan leveling yang keempat terlebih dahulu, memperkeruh suasana di area turtle. Yap, dan Dairan juga udah level 4. Bisa bermula kita jatuh, turtle-nya berhasil diamankan oleh Vincent. Nah, retribution dari Sutsujin belum ready sebenarnya untuk ngelakuin team fight. Karena di bagian top lane tadi udah sempat dia gunakan ketika bertemu dengan Vincent dan itu yang membuat sulit untuk Geek Family ini. Ya, dan secara historis memang mendapat 3 kali kemenangan dan memang rekor yang bagus sejauh ini. Tinggal kita mulai jangan di game ini apakah power dari ya ultimate seorang di Respawn Indonesia dari soal yang dilepaskan ini membuat serotas baru. Ada kembang dan punya mereka yang untuk bisa mendapat lagi karena dan dikeroyok. Namun satu plus yang bisa mengalihkan kembali lagi ke posisi semula. Atau mirror image itu yang membuat dia kembali lagi dengan adanya teleportation di tengah dalam buat jalan untuk scalar datang ke bawah. Wah, itu terlalu jauh ya. Tapi sebenarnya kalau kita ngomongin dari arah objektif itu kan terjadi. Ya, ada pertandingan yang akan habis, tapi hati-hati juga untuk seorang Cadera karena meskipun ada Baloy di belakang tapi sepertinya Baloy yang akan terjebak. Ya, dan sekarang Baloyski terjebak sendirian. Bisakah dia selamat? Dan barusan adalah potret dari plus 1 juta IQ tadi dari Skylar tuh ya. Dia taruh di BMI-nya, dia pergi dengan portal. Udah pasti, itu udah pernah ditunjukkan juga waktu Cloud Luoyi dulu kombonya. Wait, berimbang nih sepertinya nih ya antara RQ dan juga Kick. Betul sekali. Dua. Oh, 4 berbanding 2, oke. Dan real world manipulation dikeluarkan Hidok. Jadi Ya, dia berbanding yang bahkan dengan 1 buah flicker juga yang sudah tertrigger pastinya. Pertukaran objektif lagi dan turtle yang kedua ini akan cukup mencekam sih untuk RQ Hoshi. Mengingat Iya. setup udah dilakukan. Masalahnya walaupun tadi dapetin platingan di top lane, tapi goldnya dipegang sama Geek Farm. Karena ditukar di bawah juga tadi. Dan itu dia portal. waduh, bisa dong ini bawa ke Karamada tuh sedikit lagi yang tersisa. Bisakah dia selamat tapi tidak karena Richa terkapar bersama dengan Sutsujin walaupun balas ninja berhasil diamankan tapi Vincent menjadi korban pula ditabrakin lagi Aboynya Bogi Karamada. Aboynya masih berhasil selamat. Sejauh ini masih ada Dairan di belakangnya. Coba lihat. Dairan benar-benar mengamuk. 3 pemain berhasil dihilangkan dan Dairan tidak ada yang bisa menghentikannya sama sekali, Prof. Wah, ini lagi si Fulvius. Dia sudah mendapatkan Infernal Pursuit. Dia bakal strong banget. Ditambah dengan Matilda, dia makin strong juga karena ada shield dan Foro. Tapi wah, masih Ngerobi dan sekarang Veldoranya langsung maju ke bagian terdepan dengan satu sinking eagle tadi yang udah langsung tapi totalnya berhasil lagi diamankan. Hingga keadaan dari Sutsujin balas ninja berhasil dihancurkan tapi Idok pun menjadi korban dan sekarang pergerakan dari Veldora sendirian terjebak di kandang dari sang raja. Mungkin arah mana Veldora? Hey, gocek tipis-tipis. Selesai. masalahnya pula yang dihancurkan. Cadera dapat 2 turret
sekaligus. Wah, ini nggak ada yang berhenti sama sekali sih. Tempo yang terlalu tinggi dan sebenarnya dari Cadera ini jadi satu plus poin banget buat Geek Fam. Mereka akan segera mengejar juga ketertinggalan goldnya. Dan sekarang waktunya untuk Arkeoshi juga mulai memperhatikan turret objektif mereka. Dapat objektif dari Turtle. Dapetin top lane juga tapi masih kalau ngomongin gold. Teman-teman bisa lihat sendiri, ini Geek Fam sedikit leading sebenarnya, tapi akhirnya disusul pelan-pelan gara-gara sharing gold barusan. Dan kita lihat dari next itemnya itu dia, Demon Hunter Sword langsung golden staff buat Cloud sekarang. Jadi emang pengen banget team fight di menit yang ke-7. Dan itu yang mungkin dicari sama RRQ juga dengan Bane yang cukup stabil dari Setsujin. Ya, Glowing One di tangan dari seorang Rins juga udah ada di sana. Jadi gak heran kalau misalnya kita ngomongin ke arah damage. Baleski harus lebih berhati-hati, tapi Aboy. Waduh, Aboynya terjebak sendirian dikejar habis-habisan. Aboy mau pergi ke arah mana? Aboy! 4 lawan 1 bakal jadi hal yang sulit untuk bisa dilepaskan oleh seorang Aboy sendiri. Dan sekarang yang jadi masalah adalah outer threat mid lane. Yap, dan ini dia real world manipulation langsung dikeluarkan. Bahkan ada pergerakan tadi di mana Baleski-nya masuk dari belakang dan juga Strong tadi udah langsung dikeluarkan pula. Tapi coba lihat Skylar, sakit banget Skylar. Masih berhasil selamat Skylar. Dan lagi-lagi battle mirroring image yang menyelamatkan diri seorang Skylar. Responsif banget, nice reflex dari seorang Skylar. Dan sekarang mereka masih memberikan pressure, Baleski. Oke, Baloy. Selamat. Pas banget tadi dia makan keripiknya ya. Di momen ketika ada Idok dan juga ada Setsujin yang ingin mencoba melawan sandwich di sana. Tapi untuk sekarang udah mulai tenang sedikit karena Turtle yang selanjutnya mungkin akan menjadi tempat impact 5 lawan 5. Semenjak Baleski juga belum mengeluarkan portalnya. Dan ini dia akan ada pertempuran tapi Idok, hey hampir saja Idok satu yang terakhir tapi Idok berhasil tadi memancing beberapa source skill yang udah dikeluarkan ke arah tubuhnya. Dan sekarang pergerakan dari Dairan yang langsung yang mengganggu ke arah dari Cadera. Coba lihat Dairannya. Ternyata berhasil diamankan lagi Vincent. Ada pertempuran kembali terjadi dengan satu Blazing Duet. Udah langsung dikeluarkan pula oleh Skyler. Tapi sekarang Blazing Duetnya tercancel. Tapi Cadera dan juga Dairan belum selesai. Ini mau sampai kapan ini berdua? Belum ada yang bisa take down kecuali Veldora. Yap. Itu dia Veldora. Selesai. Hei. Decline Skylar. Surprise! Langsung didatangkan oleh seorang Baleski. Dairan kembali. Dairan masih lebih. Dairan coba lihat Baloy. Kembali ngemil. Ya, kembali dengan chipsnya mengembalikan beberapa HP barnya. Tapi ini nice play sih dari Baleski karena mereka berhasil ngedapetin Skylar. Sosok gold laner yang begitu mahal dengan 3 poin eliminasi yang sudah diamankan. Wah, Baloy sih darahnya benar-benar langsung setengah lagi. Dairan langsung kayak oke, aku urungkan niatku. Gak jadi. Mundur dulu ya. Karena nggak mungkin bisa di instant kill. Dan di sisi lain gara-gara tadi ya, Skylar yang tertangkap. Pas banget battle mirror image-nya udah nggak ada di bagian mid lane. Otomatis portal dari chipnya bakal langsung ngerespon dengan cepat. Tapi untuk di fight selanjutnya di area Lord, hati-hati sama Setsujin. Dia udah mendapatkan level 12. Sementara Valorant mendapatkan 2-1 secara Turtle. Tapi dia nggak terlalu banyak nih makan farming di area side lane. Betul. Dan secara damage juga tadi udah mulai terlihat ya bagaimana damage dari Skylar emang terasa lebih tajam karena poin eliminasi yang juga cukup jauh berbeda. Dan sekarang dari Geek Fam pun akan coba untuk memperdalam lagi area yang bisa mereka jajah. Termasuk dengan threat di area top lane dan Skylar sudah mencapai target lagi sepertinya. Yap, hey. Aboy dikejar tapi ada Veldora tadi yang pasang badan keluar dari rumput. Ngapain lo? Gitu. Ngapain lo? Terlalu ganteng. Udah ada satu real world manipulation dan selesai. Pergerakan dari Aboy. Tidak diduga sepertinya, tidak ada flicker juga untuk Aboy melarikan diri. Dan ya satu ultimate yang gak sia-sia lagi pada akhirnya dari seorang Rins. Next, kita bakal melihat objektif selanjutnya zone out seperti apa yang bisa dilakukan. Karena kita tahu nih, power dari pompanya seperti apa, Prof. Ya, tapi lagi-lagi di sini using dari Matildanya nggak bareng sama Pio, dia bareng sama Cloud. Mungkin kita lihat ya. Grand Skylarnya bakal dibantu sama Idok kecuali dia. Wah. Langsung dipanggil, langsung dikeroyok begitu. Bisakah dia bertahan? Dairan langsung dipanggil begitu saja. Tapi sejauh ini dirinya pun masih bertahan. Tapi tidak untuk waktu yang lama. Kenapa? Karena Dairan sempat melihat. Tapi setidaknya lalu tempat berbeda. Langsung berhasil diamankan. Sekarang pertempuran terjadi di luar. Apa yang berbeda di korban. Tapi Cadera tersisa sendiri. Dan ada Cadera. Selesai. Wipe out. Wipe out di menit yang ke-9 berhasil diamankan oleh Arkeoshi. Bahkan bukan cuma player, mereka juga berhasil mendapatkan Lordnya. Satu buah shortcut yang menjadi bumerang bagi Geek Fam. Ya, lagi-lagi karena ada Matilda, Flask of the Oasis memperlama juga nih nyawa dari Puvius. Yang tentunya dengan adanya Vengeance juga, damage reduction dia berikan. Tentu Geek Fam juga makin kesulitan untuk bisa melakukan eliminasi. Tapi untungnya Lord didapatkan oleh Setsujin. Diam, senyap,
dan on point secara objektifnya. Betul. Iya, singkat, jelas, rata pokoknya. Singkat jelas bukan padat lagi ya. Iya, bukan pada rata udah. Karena Wayward bisa langsung diamankan, ini bakal nge-swing lagi dari arah goldnya. Arki Hoshi akan semakin kaya dan semakin mudah mereka untuk mendapatkan base turret mungkin dengan yang masih berjalan di bagian awal. Google ini ngebuat sebuah gap baru nih. The Geek Farm di mana mereka harus mengejar ketinggalan. Di sisi lain juga daerah masih belum cukup karena dia belum punya uang di sisi lain dia baru selesai dengan Oke, mencoba dengan Salazing Vector, tapi Boy membalaskan di bagian belakang, coba lihat Eldora aja hadir untuk bisa memberikan bantuan, tapi ternyata sekarang Skylarnya berhasil langsung diamankan begitu saja. Eldora jadi ke depan, apakah dirinya bisa bertahan? Namun di depan yang lain, tapi Cadera menjadi korban pula dan sekarang Vincent Bang hilang. Apa menjadi pemain terakhir kelima yang masih bisa tahan Kling cepat Aboy, bisakah tidak bisa? Lengah dikit, rata untuk kedua kalinya. Yes, dan 3